Di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam menanggapi isu-isu politik. Nah, bentuk komunikasi yang sering muncul di media sosial, terutama yaitu tentang meme politik. Meme sendiri kadang dianggap sebagai bentuk hiburan dan cara mengekspresikan diri masyarakat di media sosial karena bentuknya lucu dan juga kalimatnya singkat. Namun, tanpa kita sadari, meme sendiri dapat memengaruhi cara kita berpikir, menilai, dan juga bersikap tentang isu-isu politik yang tersebar luas di media sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa, sekecil apapun bentuknya, memiliki kekuatan terhadap kehidupan sosial kita. Ini Gibran Rakabuming sebagai Patrick. Dia wali kota Solo, tapi punya hobi jadi meme. Selain jadi Patrick, Gibran pernah pula nge-meme dirinya sendiri kayak gini. Dan itu kejadian waktu dia diwawancarai TV nasional. Tentu aja, mendekati Pilpres ini Gibran juga beraksi seperti layaknya politikus, alias ketemu Ganjar, ketemu Anies, ketemu Prabowo. Tapi ya tetap aja, itu nggak membuatnya berhenti main meme. Dan belakangan ini sering mention Ibas sebagai idolanya. Sebenarnya Gibran lagi ngapain ya? Dalam kajian kebahasaan, bahasa dipahami sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran, emosi, dan identitas. Di media sosial seperti X atau TikTok, masyarakat Indonesia sering menggunakan bahasa gaul atau slang politik untuk beropini. Slang politik ini merupakan kreativitas berbahasa masyarakat digital. Istilah ini digunakan untuk menyampaikan kritik, sindiran, atau dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, slang juga berfungsi sebagai penanda identitas kelompok yang membedakan kami dan mereka dalam ruang politik. In English we say, "Watch out! Be careful!" In Indonesian we say, "Eh, eh, 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 eh." In English we say, "See, told you not to do it, but you did it anyway." But in Indonesian we say, "Kan, kan." In English we say, "I'm sorry, I didn't catch that. Can you repeat that again?" In Indonesian we say, "Hah? Hah?" Media sosial seperti X dan TikTok merupakan ruang publik digital yang memberikan kebebasan luas bagi masyarakat untuk berpendapat. Dan dari kebebasan inilah slang politik berkembang dengan sangat cepat. Dalam kajian pragmatik, bahasa slang mengandung humor dan emosi yang cenderung lebih mudah diterima atau bahkan disebarkan. Meme politik bekerja secara persuasif karena mampu menyederhanakan isu kompleks menjadi pesan singkat yang lebih mudah diterima oleh banyak orang. Tujuan meme politik ini apa? Ayo yo, sebenarnya tujuan mereka menjadikan pemimpin negara sebuah meme motifnya ada dua. Yang pertama adalah untuk hiburan semata. Yang kedua adalah untuk kritik kebijakan. Contohnya meme SBY itu pernah digunakan untuk mengkritik kebijakan beliau. Terus meme Pak Jokowi juga begitu. Makanya Uncle berani bilang meme penting untuk demokrasi digital. Apakah meme politik itu lucu? Tergantung lah. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang tidak. Yang namanya selera humor orang kan berbeda-beda. Tapi menurut Uncle, alangkah baiknya jadikanlah meme politik itu bagian dari demokrasi digital. Menurut analisis wacana kritis, bahasa sebenarnya tidak netral. Bahasa selalu berkaitan dengan ideologi dan kekuasaan. Melalui bahasa, suatu kelompok dapat mempertahankan atau menentang struktur sosial yang ada. Misalnya seperti istilah cebong dan kadrung. Bukan sekedar candaan, kata-kata tersebut membawa penilaian negatif dan membentuk persepsi sosial terhadap kelompok tertentu. Sebaliknya, istilah seperti relawan atau sobat politik membawa citra positif dan solid. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa mempunyai kekuatan untuk memengaruhi cara kita menilai realitas politik. Istilah cebong disematkan ke pendukung Joko Widodo. Kampret disematkan untuk pendukung Prabowo. Setelah Pilpres tahun 2019 berubahlah sebutan untuk pendukung Prabowo dari kampret menjadi kadrun atau kadal gurun.
sosial yang sangat efektif dan juga kreatif. Tetapi, jika tidak digunakan secara bijak, akan menimbulkan dampak negatif seperti polarisasi dan juga konflik sosial. Chibaku Tensei. Hari ini saya akan memperkenalkan perangkat desa terbaru. Yang sebelah saya ponakan saya sendiri, yang sebelahnya lagi bukan keluarga tapi sudah bayar 20 juta. Mobilnya baru ya Pak Lurah? Iya, ini alhamdulillah dana desa sudah cair. Dan Pak Lurah, dana desa 334 juta sudah cair Pak. Oke, kita bagi dua. Nanti kita ketangkap KPK Pak. Gampang kita buat drama pencurian. Oleh karena itu, sebagai masyarakat digital, kita perlu lebih kritis dan juga bijak dalam menggunakan serta menyebarkan bahasa, terutama di ruang lingkup media sosial. Satu meme memang bisa mengubah cara seseorang untuk berpikir dan berpandangan tentang politik. Karena di balik kesederhanaannya, terdapat kekuatan bahasa yang dapat membentuk identitas, opini, dan juga sikap sosial dari masyarakat itu.